Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya kembali akan membahas materi pokok soal SKB untuk bidang perangkat komputer ahli pertama, khususnya terkait dengan materi manajemen layanan teknologi informasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa cakupan materi untuk bidang perangkat komputer ahli pertama ini itu ada 6 ya. Jadi ini sesuai dengan surat Permenpan RB yang terbaru tahun 2024. Oke, sebelum kita membahas soal-soal tentu ada beberapa hal yang harus kita pahami terkait dengan materi manajemen layanan teknologi informasi. Yaitu yang pertama terkait dengan definisi dan tujuan ITSM. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa manajemen layanan teknologi informasi atau ITSM itu adalah proses dan praktik yang digunakan untuk merancang, memberikan, mengelola, dan meningkatkan layanan TI yang berkualitas kepada pengguna dan organisasi. ITSM adalah tentang bagaimana tim TI bekerja dan berkolaborasi dengan bisnis untuk memfasilitasi hasil yang diinginkan, bukan hanya tentang teknologi itu sendiri. Nah, fokus utamanya adalah memberikan nilai kepada pelanggan melalui layanan yang dapat dipercaya dan berkualitas tinggi. Tujuan dari ITSM adalah untuk meningkatkan kepuasan pengguna, produktivitas, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi ini yang harus teman-teman pahami. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan model dan kerangka kerja dalam ITSM. Setidaknya ada 3 ya, ada 3 model dan kerangka kerja dalam ITSM. Pertama ada yang dikenal dengan istilah ITIL, kemudian yang kedua ada yang dikenal dengan istilah COVID, dan yang ketiga ada yang dikenal dengan istilah atau kerangka kerja ISO 20000. Untuk penjelasan masing-masing dari model dan kerangka kerja ini saya kira teman-teman bisa langsung baca, silakan langsung pause videonya ya untuk membaca penjelasannya. Oke, selanjutnya poin ketiga terkait dengan proses utama dalam ITSM. Ada 5 proses utama dalam ITSM ya. Pertama terkait dengan manajemen insiden, manajemen permintaan, manajemen perubahan, manajemen masalah, dan manajemen ketersediaan dan kapasitas. Kemudian yang keempat pengukuran dan peningkatan. Ada 2 pengukuran dan peningkatan dalam ITSM. Pertama KPI dan kedua CSI. Ada perbedaan mendasar antara KPI dan CSI ini, teman-teman bisa langsung baca di sini. Kemudian yang kelima terkait dengan pengalaman pengguna atau user experience. Nah, fokus pada user experience dalam manajemen layanan teknologi informasi adalah untuk memastikan bahwa layanan mudah digunakan, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Nah, terkait dengan user experience ini ada 3 hal yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama terkait dengan umpan balik, penyesuaian antar muka, dan pelibatan pengguna dalam proses desain. Selanjutnya poin ke-6 terkait dengan tantangan dalam ITSM. Ada 3 tantangan dalam ITSM yang harus teman-teman ketahui. Pertama tantangan terkait dengan integrasi teknologi baru, kedua tantangan terkait dengan resistensi perubahan, dan ketiga tantangan terkait dengan keterbatasan sumber daya. Untuk penjelasannya sudah ada, tinggal teman-teman baca. Untuk menambahkan penjelasan ini silakan teman-teman eksplorasi lebih jauh di Google ya. Oke, selanjutnya poin terakhir terkait dengan ITSM yang harus kita paham yaitu terkait dengan tren terbaru dalam ITSM. Jadi ada 3 tren terbaru dalam ITSM. Yang pertama otomasi dan AI, kemudian Agile dan DevOps, dan ketiga layanan berbasis cloud. Oke, saya kira itu saja untuk suplemen materi. Memang banyak sekali ya kalau kita bicara tentang manajemen layanan teknologi informasi ini, banyak sekali aspek yang terkait dengan materi ini. Tapi saya pikir 7 item ini, 7 poin ini, 7 aspek ini saya kira sudah cukup jadikan sebagai acuan pembelajaran bagi teman-teman yang akan menghadapi tes SKB nanti. Nah, setelah itu kita masuk di pembahasan soal ya. Seperti biasa, saya ingin mengajak teman-teman yang mau terlibat untuk menjawab soal-soal dalam video ini, siapkan alat catatannya, dan bagi teman-teman yang mungkin memiliki jawaban yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan dalam video ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Perhatikan, saya akan mulai dengan soal nomor 1. Pemerintah daerah X baru saja meluncurkan aplikasi untuk pelayanan publik guna memudahkan pengurusan izin dan administrasi. Namun setelah peluncuran, banyak pengguna yang mengeluhkan performa lambat dan respon aplikasi yang tidak sesuai harapan. Langkah pertama apa yang harus dilakukan tim TI untuk mengatasi masalah ini? Kita coba lihat opsinya. A. Mengubah infrastruktur server untuk mempercepat kinerja aplikasi. B. Mengumpulkan data insiden dari pengguna untuk memahami akar masalah. C. Meningkatkan kapasitas penyimpanan aplikasi untuk mengurangi beban.
D. Menyediakan layanan pelanggan 24 jam untuk menangani keluhan, dan E. Menambahkan bandwidth jaringan untuk mengurangi waktu respon. Soal nomor satu ini jawabannya adalah B. Jadi kalau kita mengacu pada prinsip ITSM, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data insiden dari pengguna untuk memahami akar masalah sebelum memutuskan solusi. Selanjutnya soal nomor 2. Sebuah bank digital di Indonesia menerapkan kerangka kerja ITIL untuk mengelola layanannya. Meskipun demikian, terjadi peningkatan keluhan tentang waktu penyelesaian masalah yang terlalu lama. Berdasarkan siklus hidup ITIL, area mana yang harus ditingkatkan terlebih dahulu untuk mengatasi masalah ini? Jadi tadi sudah saya bahas di awal ya, di suplemen materi. Kalau teman-teman sudah baca itu, saya yakin soal nomor 2 ini akan mudah untuk dijawab. Kita coba lihat opsinya ya. A. Strategi layanan untuk menyelaraskan tujuan layanan. B. Desain layanan untuk meningkatkan kinerja sistem. C. Operasi layanan agar penanganan insiden lebih efisien. D. Transisi layanan untuk memastikan peralihan yang lancar. Dan E. Peningkatan berkelanjutan agar kualitas layanan terus terjaga. Soal nomor 2 ini jawabannya adalah C ya. Jadi fase operasi layanan dalam ITIL itu berfokus pada respon cepat terhadap insiden. Sekira ini jelas. Selanjutnya soal nomor 3. Sebuah platform e-commerce menandatangani perjanjian SLA dengan penyedia layanan teknologi informasi untuk memastikan bahwa waktu respon terhadap keluhan pengguna tidak lebih dari 4 jam. Namun keluhan pengguna tetap tinggi karena masalah teknis sering berulang. Pertanyaannya, apa tindakan terbaik yang harus dilakukan? Opsinya A. Meninjau kembali SLA untuk menambahkan ketentuan terkait solusi jangka panjang. B. Menambahkan tim teknis agar respon terhadap insiden lebih cepat. C. Mengganti penyedia layanan TI dengan yang lebih profesional. D. Mengabaikan SLA dan memfokuskan pada strategi penanganan insiden. Dan E. Meningkatkan pelatihan pengguna agar mereka lebih memahami sistem. Nah, di sini jawabannya adalah A ya. Jadi berdasarkan SLA, jika masalah teknis sering berulang, maka perlu meninjau kembali SLA untuk memasukkan ketentuan tentang solusi jangka panjang guna memastikan masalah tersebut tidak terjadi kembali. Berikutnya soal nomor 4. Sebuah perusahaan transportasi online di Indonesia menemukan adanya risiko kebocoran data pengguna yang berpotensi mengganggu reputasi perusahaan. Manajemen kemudian memutuskan untuk melakukan evaluasi risiko sebagai langkah mitigasi. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan? Opsinya A. Melakukan audit keamanan untuk menemukan semua kelemahan. B. Mengimplementasikan pembaruan keamanan pada sistem yang teridentifikasi lemah. C. Menutup akses sementara untuk menghindari potensi risiko. D. Mengidentifikasi semua potensi risiko yang terkait dengan data pengguna. Dan E. Menghubungi penyedia layanan untuk mengelola masalah ini. Soal nomor 4 ini jawabannya adalah D ya. Jadi langkah pertama dalam manajemen risiko itu adalah mengidentifikasi semua potensi risiko. Ya, selanjutnya soal nomor 5. Sebuah bank besar di Indonesia mengalami peningkatan keluhan dari nasabah tentang akses layanan internet banking yang lambat, terutama pada jam sibuk. Untuk meningkatkan layanan, bank memutuskan untuk mengevaluasi kinerja sistem. Langkah awal apa yang harus diambil oleh manajemen? Opsinya A. Menambah jumlah staf TI untuk menangani peningkatan beban kerja. B. Memperbarui infrastruktur server dengan spesifikasi yang lebih tinggi. C. Menerapkan peningkatan kapasitas server pada jam sibuk saja. D. Melakukan analisis kinerja layanan secara keseluruhan. E. Memindahkan server ke penyedia layanan yang lebih cepat. Soal nomor 5 ini jawabannya adalah D ya. Jadi berdasarkan prinsip ITSM, maka langkah pertama adalah melakukan analisis kinerja layanan secara keseluruhan untuk memahami titik-titik yang perlu diperbaiki. Mungkin terkait dengan pertanyaan seperti ini, yang perlu teman-teman pahami bahwa ketika ada pertanyaan terkait dengan bagaimana kita menyikapi sebuah persoalan kaitannya dengan manajemen layanan teknologi informasi, maka sudah pasti jawabannya itu adalah berbicara tentang analisis kinerja layanan. Jadi bukan terkait dengan penambahan jumlah SDM atau perbaikan infrastruktur, tapi terkait dengan analisis kinerja layanan. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, teman-teman langsung saja pilih opsi D ya, karena sudah pasti itu yang benar. Selanjutnya soal nomor 6. Apa tantangan utama yang biasa dihadapi oleh tim TI ketika mencoba mengintegrasikan teknologi baru seperti cloud computing dan otomasi? Opsinya A. Kurangnya teknologi baru di pasar. B. Resistensi dari staf yang tidak nyaman dengan perubahan.
C. Kelebihan anggaran untuk pengembangan, sorry. D. Kebutuhan akan pembaharuan perangkat keras secara menyeluruh. Dan E. Minimnya peran manajemen dalam proses transisi. Jadi soal nomor 6 ini jawabannya adalah B. Ya, jadi salah satu tantangan utama yang dihadapi tim TI ketika mengintegrasikan teknologi baru adalah resistensi dari staf. Saya kira jelas ya. Berikutnya soal nomor 7. Perhatikan, saya akan bacakan kembali untuk teman-teman sekalian para pejuang CPNS. Sebuah bank besar di Indonesia sedang berusaha untuk meningkatkan tata kelola TI dan manajemen risiko mereka. Mereka memutuskan untuk mengadopsi COVID sebagai framework untuk memastikan bahwa TI mereka dikelola dengan cara yang efektif, efisien, dan aman. Dalam hal ini, mereka ingin memastikan bahwa setiap proses TI memenuhi kontrol yang tepat dan mendukung kebijakan perusahaan. Pertanyaannya, proses manakah dalam COVID yang seharusnya digunakan oleh bank ini untuk memastikan kontrol yang tepat dan mitigasi risiko terkait dengan layanan TI mereka? Mungkin ini saya tidak bahas lebih lanjut tadi di suplemen materi, tapi saya kira teman-teman bisa searching lah di internet. Opsinya A. Manage risk, B. Deliver service and support, C. Manage security, D. Monitor, evaluate, and assess, dan E. Manage change. Nomor 7 ini jawabannya adalah A ya. Jadi dalam framework COVID, manage risk itu berfokus pada identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko TI yang dapat mengganggu operasional dan mencapai tujuan bisnis. Berikutnya soal nomor 8. Sebuah instansi pemerintah di Indonesia meluncurkan portal layanan mandiri untuk memudahkan pengajuan dokumen online bagi masyarakat. Namun, banyak pengguna antarmuka layanan tidak intuitif dan sulit digunakan, sehingga menurunkan tingkat kepuasan pengguna. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan berdasarkan praktik ITSM untuk meningkatkan kepuasan pengguna pada layanan ini? Opsinya A. Mengimplementasikan KPI untuk mengukur kecepatan akses portal, B. Menggunakan CSI untuk menganalisis feedback pengguna dan mengoptimalkan antarmuka, C. Melakukan peningkatan kapasitas server agar layanan lebih cepat diakses, D. Mengurangi fitur layanan untuk membuat portal lebih sederhana, dan E. Menambahkan pelatihan pengguna untuk membantu mereka memahami antarmuka. Nah, di sini jawabannya adalah B ya. CSI bertujuan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dengan menganalisis umpan balik dari pengguna dan metrik risk. Saya kira ini jelas ya, sudah ada di suplemen materi tadi. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana yang menggunakan CSI dan mana yang harus menggunakan pendekatan KPI. Soal nomor 9 ya. Perhatikan, sebuah perusahaan e-commerce besar di Indonesia mengalami tantangan dalam menangani volume permintaan layanan yang tinggi, terutama permintaan yang berulang seperti reset kata sandi. Perusahaan ini memanfaatkan teknologi untuk mengurangi beban kerja staf TI pada permintaan ini sehingga mereka dapat lebih fokus pada tugas strategis. Teknologi apa yang paling tepat digunakan berdasarkan tren terbaru dalam ITSM? Opsinya A. Cloud computing untuk meningkatkan kecepatan layanan, B. Manajemen permintaan dengan fokus manual pada setiap permintaan, C. Otomasi dan AI untuk menangani permintaan berulang seperti reset kata sandi, D. Implementasi Agile untuk menangani semua permintaan dengan lebih cepat, dan E. Manajemen perubahan untuk menyesuaikan layanan sesuai tren terbaru. Soal nomor 9 ini jawabannya adalah C. Jadi otomasi dan AI dalam ITSM itu memungkinkan organisasi untuk menangani permintaan layanan yang berulang dengan lebih efisien. Selanjutnya soal nomor 10, soal terakhir di pembahasan kita pada video kali ini. Perhatikan, pemerintah Indonesia sedang dalam proses digitalisasi layanan publik dengan mengintegrasikan sistem berbasis cloud untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas. Namun pengintegrasian ini membawa tantangan baru, termasuk kompatibilitas sistem lama dengan infrastruktur cloud yang baru. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk memastikan kelancaran proses ini dalam kerangka ITSM? Opsinya A. Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko TI melalui COVID, B. Fokus pada manajemen insiden untuk menangani kegagalan sistem cloud, C. Melakukan perencanaan kapasitas untuk mendukung kebutuhan sumber daya cloud, D. Menggunakan strategi layanan berbasis cloud yang dirancang khusus untuk pemerintah, dan E. Menyusun strategi desain layanan TI berdasarkan standar ISO 20000. Jadi untuk soal nomor 10 ini jawabannya adalah E ya. Dalam mengintegrasikan sistem layanan berbasis cloud, ISO 20000 ini menawarkan kerangka kerja yang teruji untuk manajemen layanan TI yang efektif. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya, keberhasilan itu bukanlah hasil dari kebetulan, tetapi buah dari usaha yang tak kenal lelah,
ketekunan yang tak tergoyahkan, dan keyakinan bahwa setiap langkah menuju tujuan adalah langkah menuju kemenangan. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta, dan terima kasih.